menjadi satu dalam kenaikan. Tampaknya ini seiring dengan tema Pentakosta kita. Tema Pentakosta kita apa, Bapak Ibu? Roh Kudus, Roh Pemersatu. Jadi menjadi satu. Mari kita nikmati musik AI kita pagi ini, multimedia. Kenaikan itu menyatukan Putra serta Bapaknya, bumi sorga jadi harmoni. Jangan biarkan menyendiri, tetapi memberi dan berbagi. Saudara, kenaikan. Gambarnya ada bumi dan yang sebelah kanan apa Bapak Ibu tuh? Sebelah kanan. Yang kiri bumi, yang kanan itu malaikat. Jadi peristiwa kenaikan ini akan menyatukan bumi ke surga. Sederhananya kita diajak menjadi manusia yang bukan sekedar cinta lokasi, disibukkan sebatas hal-hal yang dunia sementara. Tetapi melihat perkara-perkara yang di atas. Karena kita akan menuju ke sana. Tetapi bukan kita sendiri. Seperti salib Kristus. Yang vertikal. Kita punya visi misi menjadi saksi. Kita harus punya kerinduan. Semua orang merasakan kemuliaan Tuhan. Itulah Roh Kudus yang mempersatukan kita. Agar kebangkitan itu benar-benar bermakna. Bukan sekedar lewat begitu saja. Nah saudara, kita akan belajar dengan firman Tuhan pagi ini. Yang pertama. Ya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Cirebon berbeda dengan KPAI Pusat Tribuners terkait program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Karena diketahui Deddy Mulyadi ini membuat program siswa bermasalah untuk dibina di barak militer. Kemudian Ketua KPAID Cirebon, Vivi Sofiah, malah mendukung program barak militer tersebut. Padahal sebelumnya KPAI Pusat ini memberikan kritikan begitu. Dimana ini tentunya berbeda dengan sikap KPAI yang mengkritik soal program Deddy Mulyadi, bahkan juga Ketua KPAID Cirebon mendatangi langsung program barak militer yang diadakan oleh Pemkab Kuningan. Diketahui bahwa KPAID wilayah 3 Cirebon ini meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan juga Kuningan, terutama pendidikan kedisiplinan. Jadi Vivi ini yakin kalau ketika anak berdisiplin maka berdampak pada KDM. Jadi apa Bapak Ibu? Vivi juga Kang Deddy Mulyadi yang hari-hari ini viral melakukan terobosan-terobosan untuk Jawa Barat. Salah satunya adalah program para pemuda-pemudi jalanan dimasukkan ke barak militer untuk diajar tentang nasionalisme, nilai kehidupan. Mari saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah disatukan oleh Roh Kudus, melihat perkara-perkara yang di atas, kita juga harus
sensitif, bukan hanya sensi, bahwa ini bukan sekedar peristiwa biasa, tapi kita percaya kita disapa untuk rindu mengubah generasi yang lebih baik. Kita percaya apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ketika Yohanes memang membaptis dengan air, bukan berarti lalu ada baptisan yang lebih hebat, gereja lain yang lebih hebat, lalu ganti sistem baptis. Banyak orang keliru. Yang namanya baptis ulang itu bukan baptisan teknisnya, tapi cara menghayatinya. Media di dunia itu tentu sangat kontekstual, sesuai dengan kondisinya. Tapi yang kita ubah cara dan paradigma kita. Ketika kita melihat sesuatu, mari kita jangan puas dengan hal-hal yang materi, yang indrawi, tapi kita percaya ada sentuhan Roh Kudus yang ingin bicara dengan kita. Ketika kita melihat apa yang terjadi di Jawa Barat, kalau konteks kita hanya melihat curiga dunia, kita akan, itu pencitraan. Gubernur itu konten, hanya mencari popularitas. Tapi konten yang dilakukan KDM itu hasilnya untuk bagi-bagi berkat. Artinya saudara, mari kita bongkar cara pemahaman kita. Kita sudah dinaikkan levelnya untuk melihat yang materi bukan dari segi negatif. Tapi harus kita bongkar, kita harus bisa melihat sisi-sisi positif. Dan jangan hanya kita yang tahu, tapi mari kita satukan saudara-saudara kami yang lain untuk bisa sensitif hal-hal yang surgawi. Allah bekerja di dalam kehidupan dunia ini. Itulah ketika Roh Kudus kita terima dengan pemahaman yang lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita akan baca ayat kita 1, 2, dan 3. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Saudara memahami Tuhan. Mazmur menawarkan itu secara internasional. Sama ketika Bung Karno memperkenalkan tentang universal, bukan sekedar persatuan secara nasional negara, tapi bangsa-bangsa, negara-negara.
Seringkali Tuhan menjadi eksklusif. Bahkan membedakan Tuhanku dan Tuhanmu beda. Lalu ada pertandingan antar Tuhan. Pertandingan antar umat. Alangkah kita sering terjebak dalam pemahaman di mana setiap orang punya Tuhannya sendiri-sendiri. Bahkan ini dikembangkan dalam kehidupan beragama. Dan hasilnya sungguh jangan kaget kekerasan atas nama agama. Bahkan seolah-olah ada Tuhan yang mengizinkan untuk melakukan pembunuhan. Tuhan mengizinkan untuk melakukan kekerasan. Tapi Tuhan yang sudah datang itu yang membuktikan. Itulah Tuhan Raja yang ada di dalam kekudusan. Untuk itu mari saudara, kita dipersatukan oleh Roh Kudus. Roh yang suci, roh yang tulus. Sehingga hilangkan kita saling memperbandingkan ketika orang mempunyai perbedaan cara mengapresiasi Tuhan. Kita yakin dengan apa yang sudah kita dapatkan. Bahkan Mazmur mengatakan, hai segala bangsa. Bayangkan kalau semua isinya hanya memuliakan Tuhan yang kudus. Bukan memuliakan Tuhan yang hebat dan Tuhan yang kuat. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang menang perang, ngeri sekali. Itulah Tuhan yang kudus untuk mengajak memuji bersama, maka kedamaian akan dirasakan. Itulah himbauan dari pemazmur. Lalu selanjutnya apa yang dikatakan oleh Paulus di Efesus, saudara? Multimedia. Ya. Mari kita baca firman Tuhan 1, 2, dan 3 dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita hormati bangsa-bangsa dengan caranya sendiri mengenal Tuhan. Tetapi kita perlu bersyukur karena Tuhan kita kenal dengan begitu jelas. Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia dan Roh Kudus. Artinya kita cukup berbahagia diajak mengenal Tuhan, lebih jelas Allah memperkenalkan diri. Kita akan bangkit berdiri, kita rasakan ketika kita bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Ya, next multimedia kita akan angkat pujian Ku Suka Menuturkan Cerita Mulia. Ku suka
Saudara, mengenal Tuhan dengan benar artinya suka menuturkan cinta kasih-Nya, bukan hanya dengan nyanyian saja, tapi dengan perilaku sehari-hari kita kepada dunia. Kita menjadi pelipur terbesar, menjadikan kerinduan dirasakan. Itulah firman Tuhan mengajarkan pada kita untuk mengenal Tuhan yang benar. Kenaikan sebuah momen, sebuah saatnya kita dikuatkan bahwa kita harus menceritakan tentang kemuliaan Tuhan lewat tindakan kita di dalam kehidupan. Dan yang terakhir, kenaikan itu menyatukan Putera serta Bapaknya. Bumi sorga jadi harmoni. Mari kita akan baca ayat kita ini 1, 2, dan 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Diperlengkapi. Saudara, ada seorang filsuf yang cukup terkenal namanya Aristoteles. Dia mencoba menggambarkan kehidupan ini dari kualitas hidup. Yang pertama, anima vegetativa. Ini kualitas hidup tumbuhan yang makan, dan makan. Lalu naik namanya anima sensitiva. Sudah sensitif. Kalau tumbuhan dimanapun makan, walaupun mungkin tempatnya nggak enak ya tetap makan. Kalau binatang akan mencari tempat karena dia sensitif. Naik lagi anima intelektiva. Itulah manusia. Sayangnya intelektiva seringkali menjadi sempit, hanya bicara otak, hanya bicara rasio, hanya bicara logika. Padahal ada banyak kekuatan di dunia ini yang lebih hebat, sesuatu yang transendental. Itulah kekuatan yang tentu juga dipilah dan dipilih karena ada kekuatan-kekuatan kegelapan. Tapi Roh Kudus adalah kekuatan yang kita pilih. Jadi kita perlu diperlengkapi walaupun sudah punya akal budi, tapi akal budi itu ternyata beda. Walaupun roh kita adalah roh yang dihembuskan oleh Allah, tapi peristiwa tragedi Adam dan Hawa di Taman Eden itu sebuah kisah sapaan kita untuk merefleksi, mengkoreksi, mengevaluasi. Ternyata ketika manusia ada di dalam konteks materi dunia ini, tidak ada orang yang tidak bisa terkontaminasi. Yang pertama tujuannya baik, tetapi ketika tidak direspon dengan baik, baik itu mulai melenceng. Yang tujuannya baik untuk yang mulia, untuk Tuhan, tapi kekuatan ekonomi, uang, status, kedudukan menggoda, hilanglah kemuliaan Tuhan itu di dalam tindakan kita dimanapun, bahkan di dalam peribadatan. Maka kita perlu selalu dicas, selalu diperlengkapi. Itulah pesan Tuhan Yesus sebelum mereka pergi meninggalkan Yerusalem. Perlu diperlengkapi yang diulang-ulang. Peristiwa-peristiwa gereja. Peristiwa-peristiwa itu dilakukan dalam peribadatan yang diulang-ulang. Supaya kita tidak lupa. Karena ada banyak saingan. Tanggal 1 Juni para pegawai negeri harus ada
upacara. Sementara ada yang harus tugas khotbah. Itu fakta. Jadi peristiwa datangnya Roh Kudus itu mestinya setiap saat, tetapi itu perlu dengan teknik dan cara. Tuhan menggunakannya ketika pesta panen, ketika orang-orang yang ada di Galilea pulang kampung karena nyadran, kalau sekarang nyadran Bapak Ibu. Maka Tuhan melihat ini cocok ini. Lalu datanglah Roh Kudus dalam bentuk lidah api. Artinya Tuhan selalu memperlengkapi, dan perlengkapan itu perlu simbol, perlu cara. Itulah peristiwa kenaikan adalah sebuah peristiwa untuk mencas kita lagi. Bahwa kita harus melihat sesuatu yang baik. Jangan sampai kehilangan. Dan satu lagi, bukan hanya bersifat vertikal untuk diri kita dan kelompok kita. Tapi bukan bersifat hanya tapi horizontal, merangkul semua orang untuk merasakan kemuliaan Tuhan. Itulah. Untuk itu mari kita akan siapkan nanti tanggal 8 Juli. Inilah kita akan bersama-sama dengan orang banyak menunjukkan kemuliaan Tuhan. Next. Saudara, secara pribadi tentu orang Kristen harus menjadi penghibur, harus menjadi motivator, harus berperan dalam masyarakat. Tentu lembaga yang namanya gereja untuk menjadi saksi harus bukti-bukti nyata dirasakan. Mari 8 Juli kita akan bersama-sama masyarakat dengan masyarakat Candi Mulyo. Tanggal 6 Juli kita akan bersama-sama dengan masyarakat. Tentu kita bersaksi dengan kapasitas yang paling netral dan paling aman. Setiap kelompok nanti bisa berkirap dengan kapasitas yang ada. Kita tunjukkan bahwa gereja kita itu peduli dengan budaya daerah. Mari saudara-saudara, kenaikan adalah momen mempersatukan. Bukan sekedar mempersatukan ke atas tapi ke kanan kiri. Kita akan menjadi berkat, menjadi cara kita menunjukkan cinta kasih di masyarakat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipersatukan, yang juga peduli akan bangsa dan negara ini. Amin. Saat teduh bagi kita.